Shalom. 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 Selamat pagi jemaat POP Citra Grand yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua dari tempat kediaman kita masing-masing. Kami mohon maaf karena keterlambatan dimulainya ibadah ini karena ada beberapa masalah technical problem. Minggu ini merupakan minggu transfigurasi, minggu terakhir sebelum memasuki masa prapaskah. Peristiwa transfigurasi merupakan peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Allah menyingkapkan jati diri Kristus selaku anak Allah, sehingga kita mengenal Dia menjadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Markus 9 ayat 7b. Minggu ini juga merupakan minggu kedua bulan keluarga 2021 dengan tema keluarga yang memancarkan cahaya Kristus. Bulan keluarga dirayakan untuk mengingatkan kembali bahwa keluarga sebagai lembaga gereja yang terkecil memiliki andil yang besar dalam menjalankan peran sebagai saksi Kristus di dunia. Selama bulan keluarga diharapkan jemaat dapat mendalamkan peran keluarga untuk mempersaksikan Kristus melalui sikap dan perbuatan yang baik, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Subtema minggu kedua adalah keluarga yang membawa terang. Dengan tema renungan dari Baki, perlintasan mengubah gereja menjadi terang, dan bacaan dari 2 Korintus 4 ayat 3-6. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lusindo Yosef Tobing, MTH, dari GKJ Nehemia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian jemaat NKB 3 ayat 1, bait 1 dan 2, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah Anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah,
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat kami persilakan duduk. Nas pembimbing untuk minggu ini diambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah nas pembimbing minggu ini. Mari kita sambut dengan pujian Yesus menginginkan Daud. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat terkasih, marilah dengan seisi keluarga kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengakui segala kesalahan dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya. Pengakuan dosa dimulai dari kaum bapak, Kepada pasangan kami di hadapan-Mu, setia, penuh cinta dalam penuh segala cinta hal, dan segala hal, dalam baik dalam suka maupun duka. namun ternyata Kami sering melupakan janji-janji. Ampuni Ampuni kami, ya Tuhan. kaum ibu, kami menaruh harapan bagi masa depan putra-putri kami dan mengharapkan kesuksesan suami kami. Namun kami tidak setia untuk mendoakan mereka. Kasihanilah dan ampunilah kami, ya Allah. Kaum muda, Bapa, Engkau telah menetapkan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan untuk kami. Tetapi kami seringkali merasa khawatir, kehilangan pengharapan akan masa depan kami, terutama pada masa pandemi ini, yang membuat kami mengambil langkah atas rancangan kami sendiri. Kasihanilah dan ampunilah kami, ya Allah. mari kita ucapkan semua. Ya Ya Tuhan, Tuhan, kami menghadap kepadamu, mohon belas kasihan-Mu untuk melunakkan hati kami yang keras dan meluruskan jalan hidup kami yang bengkok. Jadikan kami keluarga yang kuat di dalam Tuhan, saling mengasihi, senantiasa membawa terang dan memancarkan cahaya kasih Kristus yang memberi pengharapan, kekuatan dan Selamatkan Dimanapun kami berada. di dalam Di nama dalam Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Kristus kami doa. berdoa. Amin. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka
ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam Mazmur 86, Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Demikian. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Mari kita sambut dengan pujian setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat kelam. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah perlindungan abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas selas. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ini kita akan masuki sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk duduk. Kita akan masuk dalam keheningan sejenak untuk kita berdoa epiklese, memohon urapan Roh Kudus, baca, dengar, dan dikuatkan melakukan firman. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, ikut. Kami mau ikut Engkau selalu. Bagaimanapun juga. Walaupun sulit. Meskipun berat. Karena kami memiliki terang yang sejati itu. Terang yang sesungguhnya. Yakni Engkau dengan kasih, kekuatan, penyelamatan. Mari Tuhan bersabdalah. Roh Kudus, makin kuatlah menguasai hati, pikiran rasional kami, dan seluruh panca indera kami. Sehingga kami memasuki
Kalau dunia mengungkapkan tanggal ini adalah tanggal hari kasih sayang itu Tuhan. Tetapi Paul Citra Grand bahkan menambah sempurnakan dengan sabdamu. Dengan tema bulan keluarga ini Tuhan. Kami mau memulai firman ini dan di dalamnya kami mau berjuang bersama-sama. Di dalam keluarga, pasangan, anak, orang tua, kakak, beradik, dan juga di dalam kehidupan kami yang masih mayoritas dengan dunia digital online, tapi juga di keseharian dengan banyak orang. Kuatkan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Buka Alkitab Anda, buka program Bible Anda, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Izinkan saya membacakan buat kita semua. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Demikian sabda Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat terakhir, ayat yang ke-6. Saya mau kita baca sama-sama. Mari. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Indah sekali bukan Bapak Ibu Saudara-saudara? Berbahagialah orang yang mendengarkan. Berbahagialah keluarga-keluarga yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat pagi, shalom keluarga-keluarga Kristus. Halo. Bisa kita kasih dada-dada semua yang di rumah juga, yuk kita kasih dada begini kepada keluarga sebagai tanda kita adalah keluarga Kristus. Yes, baik, terima kasih. Keluarga adalah kemampuan untuk saling menyapa di dalam cinta, bukan? Bahkan keluarga adalah porsi yang paling awal di mana nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai iman, pengharapan, dan kasih itu mulai dipelajari, bertumbuh, dan terus berbuah. Saya mau kita memaknai sejenak dengan gambar PPT yang sudah saya sampaikan ini. Seringkali kita tertakjub begitu, terbuai dengan gambar-gambar yang indah seperti ini. Kita hanya melihat bahwa itu saya sebagai ayah, itu saya sebagai ibu. Itu anak saya, itu anak kami. Tapi saudara-saudara, saya mau untuk setiap melihat gambar seperti ini, mari lebih tajam dan lebih detail lagi melihat si terang itu. Anda mengerti maksud saya? Jadi gambar-gambar seperti ini pasti tidak pernah membelakangi terang. Bisa dengar apa yang sedang saya katakan? Gambar-gambar indah seperti ini
Kecuali memang mau siluet, dan siluet itu pun ketika matahari terbenam atau waktu naik matahari. Tetapi pada saat ada sinar memancar, dengan sahabat, dengan kekasih, dengan teman, dengan siapapun, khususnya dengan keluarga, pastilah kita melihat ke arah sinar itu. Tidak pernah membelakangi. Poin pertama, pegang ini. Bapak Ibu saudara-saudara di rumah dengan keluarga, dan semua kita yang petugas ibadah pelayan Tuhan yang indah saat ini, ayo jadi keluarga terang. Bukan keluarga yang gelap. Dunia gampang sekali hari-hari ini di pandemi karena COVID-19, COVID-19 akan bikin kita jadi gelap. Tapi marilah jadi keluarganya Allah. Keluarganya Allah di dalam Kristus. Keluarganya Allah di dalam Kristus dan urapan Roh Kudus. Jadilah keluarga terang. Bukan saya sebagai ayah, bukan aku lagi sebagai ibu, bukan saya sebagai suami, bukan saya sebagai istri, bukan juga saya sebagai anak, tapi kami, ini beda. Kami adalah keluarga terang. Jadi yang tampak adalah terang. Coba lihat ayat 5. Ayat 5. 2 Korintus 4, ayatnya yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya berhenti dulu dan kita berhenti dulu di titik ini. Rasul Paulus kirim surat kepada jemaat Korintus yang sudah pernah dia layani. Secara manusia duniawi, Pauluslah yang membangun jemaat itu, gereja itu, persekutuan orang percaya Korintus. Lalu dia berlanjut ke daerah lain, dia berlanjut ke tempat lain, dia melanjutkan memberitakan pemberitaan Injil Tuhan ke lokus yang lain. Tapi lokus yang pernah ditinggalkan ini tidak pernah dilupakan. Ini mewujudkan persekutuan reflektif keluarga Kristus. Dimanapun Anda, bagaimanapun Anda dalam keadaannya, saudara, saya mau berkata, Tuhan Yesus sayang kepadamu, Tuhan Yesus mencintai keluarga. Kita diikat dengan itu. Ada Tuhan Yesus sebagai tamu yang tetap, yang tidak pernah lalai, yang tidak pernah abai. Dengan gambar yang di awal tadi masih ingat dengan sinar yang datang, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu datang. Dia tidak pernah meninggal. Dia bukan Tuhan yang melupakan. Dia bukan Tuhan yang membiarkan. Dia bukan Tuhan yang melalaikan Anda dan saya, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Saya teruskan. Mari kita lihat ayat 5 tadi. Koma, perhatikan itu. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Betapa rendah hati Paulus, betul? Mari memiliki kerendahan hati seperti ini. Dia yang bangun itu kalau secara manusiawi duniawi tadi. Tetapi Paulus tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tetap menghadirkan Kristus. Anda tahu saudara, secara catatan biblika, tidak hanya sekedar untuk penafsiran, tapi catatan biblika, bahwa Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus, itu terakhir pun tercatat dan mungkin sampai kapanpun, cuma 2 kali Paulus menyebut namanya. Cuma 2 kali. Dia selalu menghadirkan kuasa, cinta, kasih. Dia selalu menghadirkan bagaimana dia ditemani, dikawal, dijagai, diselamatkan Tuhan. Dia selalu menghadirkan dalam setiap tulisan, ajarannya,
lisan verbalnya, dan seluruh surat-suratnya. Bahwa hanya kehendak Kristus yang menjadi terang di dalam seluruh kehidupan. Gambar berikut ini seringkali kita temui, bukan? Yesus memegang terang itu. Dia tidak memegang itu dalam artian mengkip itu, kan? Jadi kalau refleksi di awal tadi gambar keluarga yang datang pada terang, perhatikan, yang menjadi sumber terang itu adalah Tuhan. Dia over terang itu. Dia menawarkan itu pada Anda dan saya setiap hari. Dan Anda tahu, ketika panggilan ilahi itu datang pada Anda dan saya, ketika terang itu menguasai keluargamu, itu artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, perhatikan, dengar apa yang saya sedang katakan. Anda dan saya, ya, keluarga Anda dan keluarga saya, kita diminta berlatih berulang kali untuk menjadi keluarga terang itu. Jadi bukan berkata, oh tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kami menerima terang Kristus. Kami diurapi oleh terang Kristus. Lalu selesai. That's it. Bukan. Itu berlaku tiap hari. Itu berlaku terus. Pertanyaannya, ini lebih dalam. Masihkah kita diterangi terang? Mendengar kabar tiba-tiba ada yang meninggal karena terpapar. Baru sebentar lagi, beberapa menit, ada telepon masuk. Saudara kekasih dalam keluarga besar kita, ada yang terpapar positif COVID. Sebelum saja malam menjelang, WA masuk. Sahabat kantor kesulitan mencari ruang perawatan rumah sakit karena COVID. Malam mau menjelang, di grup WA masuk juga beberapa teman curhat, bisnisnya sedang broke, curhat bahwa keadaan di dalam kehidupan sehari-hari sedang butuh bantuan. Karena sekarang sudah tidak lagi bekerja. Begitupun di dalam PA, kegiatan-kegiatan kita. Ada yang satu bilang kalau WFH itu melelahkan. Karena sepertinya nggak ada waktu lagi. Nggak ada batas jam lagi. Work from home untuk meeting bisa dilakukan jam 12 malam, bahkan jam 1 pagi ketika ada panggilan. Betul Bapak Ibu? Ya, dan semua kita mengalami ini sekarang. Tapi yang sisi lain mengatakan ada yang bilang, ya, no, WFO jauh lebih berat. Walaupun yang WFO bilang, no, ini jauh lebih ringan WFO. WFO bilang enggak, belum apa-apa sudah minta orderan, belum apa-apa sudah gampang lagi tentang komplain, belum apa-apa, terus begitu. Malam bisa meeting sampai jam 11 katanya. Office. Besok pagi jam 5 sudah harus lagi datang di office. Anda mengalami itu? Ya, banyak yang mengalami. Tapi lihat, apakah di sini tidak ada lagi terang? Apakah di sini tidak ada lagi terang? Bapak Ibu, saya mau berkata langsung saja, perhatikan. Permasalahan Anda dan saya, halangan kita untuk bersinar sekarang ini, bukan soal WFH dan WFO itu tadi. Halangan terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ayo bersyukur. Ini yang dimaksudkan firman Tuhan hari. Masihkah kita diterangi oleh terang? Masihkah ingat Yesus sendiri dengan lisannya berkata, kamulah garam dan terang dunia. Salt and light. You are salt and light. Salt and light. Your family, salt and light.
Ayo bilang sama kiri kanan Anda, orang di dekat Anda bilang, kamu tuh garam, kamu terang dunia. Ayo bilang, kamu garam, kamu terang dunia. Iya. Jangan jadi undur dan menjadi standarnya turun di tengah perjuangan hari ini. Saya tidak berkata bahwa, yo sudahlah, nekat saja. Tidak. Tetap pakai masker. Itu yang harus kita lakukan. Tetap jaga jarak. Itu yang harus diperjuangkan terus. Tetap rajin. Apa Bapak Ibu dan saudara-saudari? Cuci tangan. Saya masuk gereja kita ini, Pok Cita Grand, ya. Kangen datang ke gereja ya. Nanti Tuhan kasih waktu kita kumpul lagi indah dan tepat pada waktunya. Amin. Tapi lihat, saya masuk di depan majelis sudah sediakan keterangan bahwa terpapar itu karena cairan ya dari mulut dan kemudian itu kena ke tangan dan tangan kita itu menyentuh hidung atau mulut kita sendiri dan sebagainya. Ya, di depan dan di segala tempat. Tapi kadang-kadang karena terus-menerus begini, ya tulisan, billboard begitu juga pakai masker, Bapak Presiden kita juga terus mengatakan itu. Sampai dengan vaksin yang datang sekarang. Kadang-kadang kita jadi abai, malah jadi lalai, malah jenuh. Apalagi soal tadi WFA, WFO, dan berbagai hal. Bapak Ibu, ayo. Ini yang kedua, ini yang terakhir. Mari di bulan keluarga ini, yuk sama-sama bahkan berjuang menjadi keluarga yang membawa. Bukan hanya bangga menjadi anak-anak Tuhan. Bukan hanya berhenti takjub sebagai orang-orang yang dalam keluarga menerima berkat-berkat Tuhan. Kemarin ada anak Tuhan boleh diangkat menjadi Kapolri di negeri tercinta kita. Anda mengerti apa yang sedang saya katakan. Bapak Listio Prabowo. Semua orang takjub. Kita bangga untuk beliau. Kita berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan terpenting di negeri. Tapi lihat, Tuhan Yesus selalu ajarkan, jangan berhenti hanya pada ketakjubanmu. Jangan cuma takjub karena tahu dan lihat alami sinar terang. Hidupmu akan diberkati. Engkau akan terus diurapi. Tuhan Yesus selalu datang dan menghampirimu. Mari ikut aku. Itu firman Tuhan selalu. Tapi kita sering yang berkata, ya, apa iya? Emang bisa? Apakah bisa sanggup? Ya? Ingat kalimat Natanael kepada Filipus ketika Filipus bilang, aku lihat Yesus. Dia datang. Lalu kalimat Natanael apa Bapak Saudara? Emang bisa ada hal yang baik datang dari Nazaret? Itu bukan hanya mereka atau firman saja. Lalu kita sering bilang, itu firman buat orang lain, Paulus itu. Tidak. Kita pun sadar tidak sadar. Langsung tidak langsung. Seringkali bilang, oh ya apakah yang ada yang baik lagi sekarang? Saudara, ayo bersuka cita dalam Tuhan. Ayo temukan hal-hal yang paling sederhana sekalipun, yang paling kecil. Untuk engkau bersyukur bersama keluarga. Makanan yang tersedia di meja makan. Sekali lagi saya katakan, dengar ini. Terima makna ini. Makanan yang tersedia di meja makan kita, sesederhana apapun. Ya. Sesimpel apapun. Ya. Ada nasi, ada cuman sayur, ada cuman ikan asin sekalipun. Ya. Tadi kami bicara sama ada majelis ikan sampah katanya. Ya. Cuman nasi, sayur yang sederhana, ikan sampah, kasih sambal dikit. Tapi kalau engkau mengimani, mengamini bahwa terang Tuhan itu ada dalam keluargamu, saudara amini. Ada tangan Kristus menyediakan makanan yang kelihatannya sederhana ini. Dan luar biasa nikmat, betul? Indah sekali untuk hal seperti ini. Jadi, kalau dalam ibadah Natal itu kita terbiasa membagikan lilin.
biasanya satu dengan yang lain. Saudara-saudara, kalau sering kita sebut Natal harus setiap hari, izinkan saya, ingatkan kita. Jangan cuma bilang Natal setiap hari waktu bulan Desember. Terang setiap hari. Januari, Februari sekarang, bahkan dikatakan ini hari Valentine, betul? Terus kita nanti Maret, kita belum tahu sampai kapan. Terus April dan seterusnya. Tapi saya tetap ingatkan, ya, masker, cuci tangan, jaga jarak, terus menjadi bagian hidup kita. Coba lihat ayat 6. Ya, ini ayat yang indah sekali dari 2 Korintus kita. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Kita ingat ada juga tokoh pahlawan perempuan wanita Indonesia menyatakan ini. Kita ingat juga beberapa tulisan-tulisan tokoh di dunia yang mirip dengan ini. Saya tidak mau menghubung-hubungkan, tapi ini menandaskan kerinduan kita sama-sama untuk kita boleh hadirkan terang itu bahkan di tengah kegelapan. Lanjut. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi sumbernya adalah Tuhan. Bukan hanya manusia dan dunia. Kita memantulkan. Kita manusia memantulkan seperti cermin. Sumbernya adalah Tuhan. Jangan takjub hanya pada cermin. Bisa mengerti maksud saya? Mari takjub kepada si sumber itu. Mari datang kepada Dia. Jangan jadi keluarga yang hanya berhenti dengan takjub. Sudah saya katakan berulang kali. Tapi di bulan keluarga ini, sebelum saya teruskan kalimat yang indah di ayat 6 ini, Bapak Ibu, mari percaya kepada terang. Ya, ini lihat. Di dalam hati kita, supaya kita beroleh apa? Terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada apa? Wajah Kristus. Apakah wajahmu itu wajah Kristus, wajah terang? Coba lihat muka Anda satu dengan lain, silakan. Itu muka wajah Kristus atau wajah ya kan? Ya. Anda tidak bisa jadi saluran terang, saluran berkat menerangi kalau hidupmu saja dalam ilmu khotbah dan ilmu komunikasi bagian wajah ini bisa sekitar 70% yang paling penting. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya mau mengatakan bagaimana engkau bisa mewartakan terang kalau keseharianmu hanya bete, dahi berkerut saja, hanya letih lesu berbeban berat, lalu jatuh dengan keluh kesah saja. Lalu tidak ada yang lain diisi dalam keseharian, hanya bersungut, cari kambing hitam, kambing merah, kambing hijau, kambing apa. Anda ngerti maksud saya? Menyalahkan orang lain. Berhenti. Ya. Keluarga yang memancarkan cahaya Kristus. Di tengah beratnya pergumulan. Di tengah kesakitan. Di tengah kita boleh terus-menerus berjuang sama-sama. Ya, 3M, jangan lupa. Ini panggilan etis kami sebagai rohaniawan, sebagai pendeta salah satu. Cahaya. Bersinar, betul? Itulah apa? Kehendak Yesus. Jadi Tuhan itu senang kalau Anda mau jadi pembawa terang sinar. Dari hal-hal yang paling kecil. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 3M jangan lupa. Tadi saya tambahkan dengan ya plus 3S dan BBM. Supaya Anda bisa bawa pulang dan kita sama-sama berjuang. Lebih lagi handal di dalam Tuhan jadi keluarga-keluarga yang bercahaya. Ya.
3M sudah tahu kan tadi? Hah? Hah? Hah, benar? 3S itu apa Pak Pendeta Pak Lusindo? Bapak Ibu apa Pak? Ada yang tahu? Nah, 3S itu adalah syukur, semangat, sukacita. 3S ini saya dapatkan kristalisasi dari pastoral penggembalaan dengan begitu banyak umat jemaat. Di jemaat kami dan di berbagai tempat. Sekarang yang paling dibutuhkan adalah membagi atau melestarikan dulu, tetapi juga membagikan syukur, bikin orang lain lebih bersemangat, dan bawa sukacita. BBM, berserah bukan menyerah. Matius 5 ayat 16, izinkan saya dan kita menjadikan ini juga ayat penguat untuk kita. Nanti punya waktu saat teduh keluarga, kita lebih banyak sekarang waktu dengan keluarga, lebih banyak dengar khotbah-khotbah, lebih banyak untuk beribadah, lebih banyak dengar lagu-lagu rohani, dan itu baik. Ayo makin dekat, nanti bandingkan minimal 2 bagian ini. Korintus dengan Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kalau sekarang dunia digital, pakailah handphone dan laptopmu, chatting, komen, WA group apalagi, ya. Bukan untuk share atau meneruskan, apalagi ketik yang menjatuhkan 3S tadi. Tapi justru harus membawa apa tadi? Semangat, sukacita, dan bersyukur. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kalau video call, ayo ungkapkanlah bagian-bagian kuat dalam firman Tuhan. Bukan sekedar sok-sok hafal ayat, tapi percaya. Jangan sekedar takjub, tapi percaya betul. Dengan sederhana, dengan tulus, dengan jernih. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang terakhir saya mau ajak Anda sekarang ambil handphone Anda, silakan masing-masing. Yang di sini juga. Mari mendekat dengan laptop Anda, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mau firman Tuhan ini, Alkitab sudah saya tutup resleting untuk Alkitab ini, tapi firman Tuhan biar bergema, ya. Saya mau Anda mengetik di komen, kirim juga hari ini juga, ya. Apakah lewat bagian ini apa Zoom ya? Zoom ini tulis di chatting di chat bagian ini, dan itu akan bisa tampil terlihat nanti. Dan saya berhenti berbicara, tapi biar Bapak Ibu dengan kerinduan kita satu dengan yang lain, kita kirim komen, kita kirim chat untuk saling membangun. Sharekan, kirimkan quotes dari hasil kristalisasi perenungan akan sabda Tuhan hari ini. Apa yang kau dapat, apa yang Bapak dapat, apa yang Ibu dapat, apa yang teman-teman muda, remaja, juga adik-adik sekolah minggu mungkin ada yang ikut dapat dengan firman Tuhan hari ini, karena ini bulan keluarga. Anda boleh sebut nama, silakan. Anda tidak usah sebut nama, tidak apa-apa. Misalnya begini, walaupun berat pandemi, tapi kita makin kuat untuk menyalurkan terang dalam iman, pengharapan, dan kasih. Itu contoh saja. Bisa? Kita akan masuki sebentar lagi bagian 1. Saya mau saat hening, tetapi Anda dan kita semua mengirim dan saling menguatkan dan saling membaca. Oh, Bapak itu kirim itu, Ibu itu kirim itu. Sekarang juga, silakan ketik, sekarang juga kirimkan chat Anda, dan Citra Grand Anda membuktikan dari tempat yang sungguh indah ini. Kita terus membawa terang kepada bagi banyak orang. Kirim, ketik sekarang juga. Saya kasih kesempatan kita bersatu teduh dengan mengirimnya, tapi juga sampai dengan akhir nanti ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengakui iman, pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Kita masuki kini syafaat kita. Doa-doa kita untuk orang lain, untuk kekasih-kekasih hati kita, khususnya untuk keluarga-keluarga dan keluarga besar, terlebih keluarga besar Pok Citra Grand kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari tunduk hati, tunduk kepala, kita naikkan doa-doa permohonan dalam doa syafaat. Kita hening sejenak. Kami bersyukur untuk firman-Mu, Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk doa yang bisa kami naikkan, lagu-lagu yang kami bisa lantunkan. Terlebih kebersamaan di tiap rumah demi rumah, demi rumah, demi rumah, keluarga demi keluarga, demi keluarga. Tapi kami semua terlink, teranyam, terikat jadi satu di dalam ibadah Pok Citra Grand. Baik kami sebagai warga dari Pok Citra Grand, kebersamaan Pok Citra Grand, atau mungkin kami sebetulnya dari gereja-gereja manapun yang mengikuti link dan ibadah. Kami bersyukur Tuhan sudah bersabda, menegur, menguatkan, menghibur, dan menambah-nambahkan terang-Mu. Benar Tuhan, halangan yang terbesar bukan di luar kami. Halangan yang terbesar adalah diri kami sendiri. Seringkali kami tidak merasakan dan menyadari bahwa Engkau selalu memancarkan terang. Dan kami akhirnya abai dan lalai untuk bersyukur. Ketika kami tidak bersyukur, kami akhirnya belum bisa untuk memancarkan terang itu menjadi garam dan terang dunia, menjadi saluran berkat terang. Bapak, kami mau Tuhan yang bukakan kami lebih lagi. Sempurnakan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang terpecah di kayu salib. Dan oleh karenanya Tuhan, kami mohon ampun sekali lagi kepadamu untuk kami menaikkan permohonan syafaat-syafaat ini. Khususnya untuk seluruh jemaat Pok Citra Grand
dan secara khusus untuk jemaat yang sedang lemah tubuh. Kami memohon kesembuhan-Mu, kami memohon pemulihan-Mu untuk Ibu Esther Siregar, ibunda dari Ibu Albertina yang sedang dalam masa perawatan. Kami berdoa untuk Opung Yosi Boru, ibunda dari Ibu Meriati Rosita Boru Simangunsong dalam masa-masa hari tua beliau, saat-saat usia indah. Kami mohon kekuatan penemanan-Mu, pemulihan-Mu juga untuk Ibu Tianggur Boru Manuru, ibunda dari Bapak Daniel Siaan dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Tiani Boru Manuru, ibunda dari Ibu Samseri Siregar juga dalam masa pemulihan. Kami teringat berdoa untuk Opung Daniel Boru, ibunda dari Penatua Lamhot Banjirio Sinaga dalam masa pemulihan. Kami memohon juga Tuhan Kau yang memberikan pemulihan untuk Ibu Suratina, ibunda Ibu Evi Murwati, atau Ibu mertua Bapak Penatua Parulian Saragi Sitio dalam masa perawatan di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Kami mohon juga pemulihan-Mu untuk Bapak Joni Mandali, ayahanda Bapak Penatua Willy Mandali dalam masa pemulihannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Khadijah, ibunda Ibu Penatua Esti Nugraheni, yang juga dalam masa pemulihan beliau. Kami teringat dan berdoa mohon Tuhan pemulihan-Mu, perawatan-Mu untuk Ibu Nora Mamahit, ibunda dari Ibu Lydia, Ibu mertua Penatua Upe Taufani Mokoago, yang dirawat di rumah. Kami mohon juga Tuhan Kau yang menilik memberkati Ibu Winedar, ibunda Ibu Triana Hindarti, Ibu mertua Bapak Eka Hermanadi dalam masa pemulihan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Parbuntian Purba, ayahanda Ibu Pendeta Deni Arlina Purba dalam masa perawatan. Dan juga jemaat lain yang tidak tersebut namanya, yang belum bisa hamba sebutkan satu persatu. Semua mereka ada dalam hati pikiran kami, dalam nama Tuhan Yesus, dan terang pemulihan, terang kasih penyelamatan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus keluarga Ibu Penatua Esti Nugraheni, atas berpulangnya Engkau memanggil untuk selama-lamanya Ibu Virginia Paus pada Sabtu 13 Februari 2021 di Amerika. Kami serahkan Tuhan seluruh keluarga besar dari Ibu Penatua Esti Nugraheni, beri kekuatan, beri penghiburan yang di dalam Tuhan. Kami mau juga berdoa untuk semua kaum lansia kami. Tuhan berkati juga para janda dan yatim piatu. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudari Caroline, Kezia, dan Sophie, untuk Tuhan selalu berikan kesehatan. Kami juga teringat dan berdoa untuk Ibu Fitria Leni Asi Manihuru, istri dari Penatua Daud Marpaung, dan Ibu Nelly Irma Rinauli Nainggolan dalam masa kehamilan. Tuhan berkati Tuhan yang merawat dan indah pada waktunya. Semua boleh lancar dalam persalinan. Kami berdoa juga untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Hamba tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi sekali lagi Tuhan, Engkau memberkati, mengurapi tidak hanya usia yang bertambah, tapi juga kesehatan. Kami memohon tambah-tambah untuk yang berulang tahun, seperti Engkau memberkati kami semua, dan juga hikmat kesabaran, baik untuk melakukan 3M, membagikan 3S, dan terus berjuang untuk BBM tadi Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan muda yang sedang mencari pekerjaan. Kami tahu pekerjaan demikian sulit sekarang ini.
Tapi Tuhan saja yang memberikan kreativitas dan inspirasi, kesempatan. Kami berdoa juga untuk kaum muda, teman-teman muda yang menantikan teman hidup, pasangan. Tuhan, biarlah walaupun demikian banyak pembatasan, tapi tidak mengurangi, biarlah Tuhan menunjukkan seorang laki-laki atau seorang perempuan yang takut akan Tuhan kepada teman-teman muda kami, kepada anak-anak kami, kepada sahabat-sahabat muda kami. Jodoh mereka dan pernikahan mereka Tuhan berkati dan menjadi keluarga yang juga garam dan terang dunia. Kami berdoa juga untuk adik-adik, teman-teman muda dalam studi mereka, kuliah, sekolah mereka. PJJ, online, proses pembelajaran jarak jauh. Dialah Tuhan yang dengan urapan roh, hikmat roh kudus memberikan kemampuan mengalahkan kejenuhan, kemalasan, atau terus berjuang untuk kejujuran dan rajin di dalam belajar. Tidak terganggu terlalu banyak main game dan berbagai hal-hal yang tidak mendukung akan studi dari teman-teman adik-adik, remaja-remaja, dan teman-teman sahabat-sahabat muda. Khususnya untuk adik-adik teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian tingkat akhir sekolah. Khususnya untuk mereka, teman-teman kami Tuhan, anak-anak-Mu yang akan ujian memasuki perguruan tinggi atau universitas. Tuhan beri kesehatan lebih lagi. Tuhan kami mohon kecerdasan tambah-tambah lagi. Tuhan berkati mereka dengan ketenangan di dalam menghadapi seluruh proses. Sekali lagi biar mereka bisa mengalahkan kejenuhan dan bersemangat, bersyukur, bersukacita 3S tadi Tuhan. Dan mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari-Mu. Dan semua yang terbaik, hasil-hasil terbaik kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk korban bencana. Di 1 bulan kemarin begitu banyak, Januari saja begitu banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia, negeri tercinta kami. Kami berdoa yang terdampak akan tanah longsor, banjir, gempa, berbagai kecelakaan Tuhan, khususnya transportasi udara. Tuhan, kami menangis bersama mereka. Kami sungguh peduli, kami sungguh mendoakan mereka. Terlebih Tuhan, kepada yang terpapar akan COVID-19, COVID-19. Para penderita COVID-19, anggota jemaat mungkin dari jemaat kami di POG Citra Grand juga ada Tuhan, atau mungkin keluarga besar kami. Dan setiap kali sekarang ini Bapak, pengalaman dan kenyataan bermunculan juga klaster-klaster keluarga. Kami mau berdoa, Tuhan Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan. Biarlah Bapak di dalam seluruh upaya setiap pribadi, khususnya setiap keluarga, baik dengan pertolongan perawatan, baik yang dirawat di Wisma Atlet, di rumah-rumah sakit, atau dimanapun tempat perawatan, dan juga yang isolasi mandiri. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberikan untuk mereka berserah, bukan menyerah. Memakan asupan yang baik, makan, minum dengan semangat. Sesulit apapun kami tahu Tuhan. Kami berdoa juga vitamin dan berbagai asupan lain-lainnya. Berjemur, atau bahkan terapi medis yang harus dilakukan. Kami berdoa untuk semua tangan dokter dan tangan perawat. Kami berdoa untuk semua yang dirawat di ruang ICU, HCU, bahkan Tuhan tolong dan beri belas kasihan. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semua Tuhan kami datang padamu. Tuhan juga selain memakai tangan dokter dan para medis,
Tangan-Mu juga kami mohon Tuhan, belas kasihan-Mu langsung menjamah anak-anak kami. Teman-teman muda, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan orang tua kami, oma, opa, opung doli, opung boru, eyang kakung, eyang putri, kakek nenek kami. Tuhan jagai, lindungi. Biarlah kami sama-sama tidak abai, sama-sama mengingatkan, sama-sama terus tidak lalai. Seperti yang selalu dianjurkan oleh pemerintah kami. Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, sampai dengan RT RW seluruhnya Tuhan. Biarlah Bapak khususnya dalam tim penanganan pandemi COVID-19, Satgas dan berbagai hal. Secara khusus jemaat POG Citra Grand untuk ikut melayani di garda depan, tetapi juga Tuhan dari diri kami sendiri. Ketika kami menjaga keselamatan pribadi kami, Tuhan itu dalam rangka untuk menjaga keselamatan keluarga, menjaga keselamatan banyak orang lain. Tolong kami Tuhan. Pun ketika nanti pandemi sudah selesai, tepat dan indah pada waktunya, Bapa biarlah kami terus melestarikan pola hidup yang bersih, pola hidup yang bersih dan sehat, dan kami tidak kembali lagi menggampangkan segala sesuatu. Kami mau mensyukuri Tuhan. Kami belajar banyak dengan durasi pandemi. Tolong kami Bapak. Di tengah pandemi COVID-19, COVID-19. Biarlah pandemi ini cepat berlalu. Kami tidak mau cepat-cepat, tapi kami tetap memohon cepat berlalu Tuhan. Biarlah bangsa kami dipulihkan. Biarlah bumi Engkau sembuh. Biarlah kehidupan di mana kami berdomisili, di Citra Grand atau dimanapun, lingkungan RT RW Tuhan memberkati seluruhnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu di sini dan para pelayan. Para pelayan Tuhan, pendeta, gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu dan remaja, semua kami taruh pelayan-pelayan-Mu dalam kesehatian, kekompakan dan terus makin lebih rendah hati. Jaga kesehatan. Berikan kesembuhan kalau misalnya ada yang terpapar. Berikan pemulihan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Kami satu keluarga-Mu, keluarga orang percaya. Kami hanya berserah dan percaya pada-Mu, dengan kami berjuang untuk boleh sembuh, untuk boleh saling menguatkan, saling mendukung, saling peduli, saling berbagi, saling mendoakan. Sehingga seluruh program kerja pelayanan dari Gereja POG Citra Grand tidak redup, tidak berhenti, tetapi terus makin bersinar terang dengan berbagai aktivitas. Di sini hamba ditemani oleh tim musik, Tuhan berkati tim musik. Di sini kami ditemani tentu oleh multimedia. Tuhan berkati teman-teman multimedia. Terus juga jadi terang. Dan tentunya dengan seluruh majelis yang bertugas, dan seluruh majelis, dan seluruh khususnya Bapak umat jemaat. Untuk kami tetap bersinar di dalam Tuhan. Dan dengan rendah hati setia taat. Memancarkan lewat kata, lewat ketikan, chat, WA kita, dan seluruh pola pikir, pola hati, dan tingkah laku perbuatan nyata sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, untuk di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti Isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan. aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatiannya untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nantinya diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Jemaat, marilah bersama seisi keluarga kita bersyukur dengan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanap dan teman. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan resah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat terkasih, marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, inilah ungkapan syukur kami sebagai keluarga Kristen yang telah Engkau tebus dan senantiasa Engkau berkati secara berlimpah. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Berkatilah setiap orang yang mengelolanya agar persembahan ini dapat mendukung panggilan misioner gereja untuk membuat Injil bercahaya dalam segala keadaan. Ajarlah kami agar menjadi keluarga yang senantiasa memancarkan cahaya terang kasih Kristus di tengah-tengah sesama yang membutuhkan. Di dalam nama-Mu, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat terkasih, mohon perhatian sejenak untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Lusindo Yosef Tobing, MTH, pelayan firman dalam ibadah ini. Tuhan Yesus berkati Bapak dan keluarga, serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia, dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk persembahan pujian yang indah dari keluarga Penatua Saud Panggabean dan keluarga Bapak Tumbur Silalahi. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Virginia Paus dengan usia 95 tahun, orang tua Ibu Penatua Esti Nugraini pada Sabtu 13 Februari 2021 di Lynchburg, Virginia, Amerika. Gembala majelis dan jemaat turut berbelasungkawa dan mendoakan agar keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Amin. Sehubungan dengan kondisi Ibu Gembala jemaat yang membutuhkan isolasi mandiri, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Ibadah Minggu pagi pukul 8 sampai 9 WIB, mulai tanggal 7 sampai dengan 21 Februari 2021, hanya akan dilakukan secara online via Zoom. Jemaat yang terlanjur hadir di gereja akan disarankan untuk kembali ke rumah dan mengikuti ibadah via Zoom. Ibadah kategorial secara online tetap berjalan seperti biasa. Untuk mendukung pemulihan kesehatan gembala jemaat, untuk sementara gembala jemaat tidak dapat memberikan pelayanan gereja baik secara offline maupun online. Jika jemaat membutuhkan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi majelis atau admin gereja. Saat ini gembala jemaat menjalani isolasi mandiri di rumah pastori. Seluruh jemaat agar dapat menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 5M dalam kegiatan sehari-hari. Kiranya jemaat dapat memahami dan saling mendukung dalam doa untuk pemulihan kondisi gembala jemaat, serta untuk kesehatan seluruh jemaat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Masa Prapaskah. Kita akan segera memasuki masa Prapaskah yang dimulai dengan Rabu Abu tanggal 17 Februari 2021. Masa Prapaskah bertujuan untuk membawa kita pada kesadaran dan pertobatan hati yang paling mendalam, pembaruan hidup dan pemulihan hubungan personal dengan Allah.
Selamat menyambut masa Prapaskah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bertobat dan memperbarui diri menjadi semakin dekat dengan Allah. Dompet peduli bencana. Gereja Pok mengalokasikan dana misi untuk mendukung korban bencana, ditambah dengan penerimaan melalui rekening misi, mulai 1 Januari sampai dengan 7 Februari 2021, dengan total 6 juta rupiah, yang disalurkan melalui PGIW Jawa Barat dan BP Pok Jawa Barat, dengan masing-masing sejumlah 3 juta rupiah. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah. Hiduplah sebagai keluarga Kristen yang senantiasa membawa terang Kristus dimanapun berkarya. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.